Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian kitab Usfuriyah, teman-teman. Karena sudah terlalu lama saya tidak mengupdate, dan insyaallah pada kesempatan ini ada waktu, saya akan melanjutkan pengajian kitab Usfuriyah. Sekarang al-hadisul khamis, hadis yang kelima, tapi lafadznya itu bukan yang awal karena ini sudah. Sekarang adalah wahaka al-imam Muzahid. Wahaka lan telah menghikayati al-imamu az-zahidu, imam yang ahli zuhud, Sayyidul Mufti rahmatullah alaihi, an abihi al-Mufti rahmatullah alaihi. Qala, ia berkata, inna Musa salatullah alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Musa salatullah alaihi wasallam najarobahu iku, khabar dari inna, naja ia bermunajat Nabi Musa robbahu kepada Tuhannya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Tuhan. Faqala, maka Nabi Musa berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, khalaqta khalqan wa rabaitahum bi ni'matika wa rizkika summa taj'aluhum yaumal qiyamah finnarika. Ini salah satu komentar Nabi Musa alaihissalam kepada Tuhan, kepada Allah. Kata Nabi Musa apa? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, khalaqta, engkau telah menciptakan, khalqan, makhluk, warabaitahum, dan engkau mengurusnya, engkau mendidiknya, hum, kepada mereka makhluk. Jadi Allah menciptakan, lalu Allah mendidiknya, mengurus mereka semua makhluk yang ada di dunia ini, bini'matika, dengan nikmatmu, baik yang kafir, baik non muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, sekalipun agama-agama lainnya, dan Islam, semuanya bini'matika, diberikan nikmat olehmu, warizkika, dan rizkimu. Summa taj'aluhum, kemudian engkau jadikan hum, kepada mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, finnarika, dalam nerakamu. Tapi kemudian pada hari kiamat kelak, kenapa mereka dimasukkan ke api neraka? Gitu. Ini salah satu komentar yang sangat luar biasa dari Nabi Musa alaihissalam. Beliau mengajukan komentar kepada Tuhan, kepada Allah. Wahai Allah, kenapa engkau menciptakan makhluk, engkau yang mengurusi dengan nikmatmu, dan engkau yang memberikan rezeki, gitu kan. Kemudian engkau menjadikan mereka pada hari kiamat kelak masuk neraka. Fa'auha Allahu ta'ala, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu ilahi kepada Nabi Musa, an ya Musa kum fajra' zar'an. Ini perintah Allah kepada Nabi Musa. Wahai Musa, kata Allah, kum, laksanakanlah ini, fazra', tanam, zar'an, tanaman ini. Wahai Nabi Musa, nih saya berikan kamu tanaman, tanam ini, kata Allah, kum, coba tanam, fazra' zar'an, ini kata Allah nih. Fazara'ahu wa saqqahu wa qama alaihi hatta hasadahu wa dasahu faqala lahu. Kemudian Nabi Musa menanam, wasaqahu, dan Nabi Musa menyiram tanaman tersebut, waqama alaihi, dan merawatnya, hatta hasadahu wadasahu, sehingga Nabi Musa alaihissalam memanen itu semua tanaman yang ia tanam, yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala lahu, maka berkata Allah lahu kepada Nabi Musa, ma fa'alta bi zar'ika ya Musa, kata Allah, wahai Musa, apa yang engkau kerjakan, bi zar'ika, dengan tanamanmu, dengan tumbuhanmu yang engkau tanam, yang engkau urus sehingga panenlah hasilnya. Apa yang engkau lakukan ya Musa, wahai Nabi Musa? Qala, berkata Nabi Musa, qad rafa'tuhu, sesungguhnya saya telah memanennya, mengurusnya, menyebornya, menanamnya, seperti itu, telah menanam, mengurus, memanen, dan hasilnya itu ya punya saya, gitu, kata Nabi Musa alaihissalam. Kalau Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fama tarakta minhu syai'an, apakah
engkau tidak meninggalkan sesuatu dari yang engkau tanam tersebut? Qala, berkata Musa, ya Rabbi ma taraktu illa ma la khaira fihi. Wahai Tuhanku, saya tidak meninggalkan illa ma la khaira, kecuali tanaman itu yang jelek gitu. Jadi kalau misalnya ada tanaman yang busuk, ya saya tinggalkan, saya buang. Yang bagus-bagus saya ambil, yang normal saya konsumsi, saya jual, saya makan. Tapi yang busuk-busuk nih, tanaman yang busuk-busuk, yang jelek-jelek, ya saya buang. Illa ma la khaira fihi, kecuali yang jelek-jelek aja yang saya pilih gitu kan, yang saya buang gitu. Kalau Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Musa, wahai Musa. Ini mungkin jawaban dari Allah untuk Nabi Musa, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang diurusi oleh Allah, diberikan nikmat, diberikan rizki, kemudian pada hari kiamat kelak Allah memasukkan dia ke api neraka, masukkan makhluk tersebut ke api neraka. Ini seperti metaforanya ya teman-teman. Metaforanya itu ketika Allah menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk menanam, ya kan, nih tanaman ini tanam, lalu engkau tanam, panen tuh. Panen, Nabi Musa memilih yang baik-baik, sedangkan yang busuk-busuk, yang jelek-jelek Nabi Musa tinggalkan atau Nabi Musa dibuang. Begitu juga Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hambanya yang jelek gitu kan, yang di akhir hidupnya nggak pernah ibadah, yang calang gitu kan, Allah menyiksanya ke dalam api neraka seperti tanaman yang tadi gitu metaforanya. Ini keren banget. Ya Musa, wahai Musa, kata Allah, fa inni adkhulun nara man la khaira fi. Wahai Musa, maka sesungguhnya saya, kata Allah, memasukkan manusia ke neraka la khaira fi, karena nggak ada kebaikannya gitu. Seperti engkau memilih tanaman yang jelek, yang busuk, engkau buang, yaitu buat apa ya, engkau buang kan. Begitu juga saya, manusia yang nggak beribadah, yang jelek di mataku, ya saya masukkan ke neraka. Jadi ada hak miliknya. Kayak saya punya HP itu mau saya banting, mau saya cas, mau saya enggak, ya nggak masalah. Kenapa? Karena ada hak milik. Begitu juga Tuhan, begitu juga Nabi Musa ketika memilih pohon-pohon yang bagus gitu kan, Nabi Musa ambil, sedangkan yang jelek Nabi Musa buang. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini jawaban dari Nabi Musa alaihissalam. Jawaban ke pertanyaan Nabi Musa alaihissalam. Qala Musa, Nabi Musa berkata, man huwa, siapa mereka ya Allah, orang yang jelek? Qala, ia berkata, huwa alladhi yastankifu ayyakula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang jelek itu yang saya masukkan ke api neraka, alladhi yastankifu ayyakula, dia tidak mau membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika di dunianya dia nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, bahkan wafatnya tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fahuwa finnar, maka ia di dalam neraka. Maka dia termasuk tanaman yang Nabi Musa alaihissalam yang jelek tadi, tidak mala khaira fihi gitu. Ini keren sekali metaforanya teman-teman. Mungkin cukup sekian. Nanti kalau misal ada pertanyaan silakan ditanyakan. Bagaimana, sebenarnya banyak ya dari kisah ini pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari pikiran kita gitu. Nanti saja, karena di sini bukan pembahasannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.